Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Yang mana pada kesempatan kali ini sayup-sayup adzan asar baru berkumandang, menandakan bahwa ini sudah sore kawan. Nah, pas kebetulan di daerah kami ini cuaca agak mendung sedikit ya. Semoga saja turun hujan. Walaupun keadaan tanaman porang kami ini mayoritas sudah hampir mati semuanya ya, hampir dorman semuanya. Walaupun toh ada beberapa yang sana masih nampak ada beberapa tanaman porang yang masih hidup ya. Yang sana masih tampak hidup ya, beberapa memang hanya tidak begitu banyak. Tapi ini adalah sebuah alasan bagi kami kenapa sampai saat ini belum kita panen ya. Salah satunya adalah masih ada beberapa tanaman yang hidup. Karena di lahan ini yang pernah kita sampaikan kepada kawan-kawan semua, ada untuk calon pembibitan dan juga ada yang kita proyeksikan untuk siap kita jual dalam bentuk umbi produksi. Lahan yang ini ya, yang terbuka itu pada riwayatnya adalah berada di MDPL 360 ya, terletak di MDPL 360. Kemudian kondisi tanah ya untuk musim yang agak kemarau ya, walaupun beberapa hari masih ada hujan, tetapi kalau ya 4 hari atau 3 hari berturut-turut kondisi tanah juga sudah kering semacam ini kawan. Nah, di lahan ini ya dulu memang kita proyeksikan ada yang kita targetkan satu musim panen dalam bentuk umbi produksi, dan kemudian yang lainnya kita panen dalam bentuk umbi bibit. Nah, untuk pemanenan umbi bibit pun ya tentunya yang kita harapkan adalah nanti umbi yang dihasilkan adalah berkualitas. Maka umbi yang akan kita panen untuk proyeksi menjadi umbi bibit adalah umbi yang benar-benar dorman maksimal. Nah, dorman maksimal itu biasanya adalah ditandai ya, paling tidak kalau batang itu sudah dorman ya, sudah habis seperti ini di lahan ini ya, tanaman sudah tidak ada. Nah, kemudian itu paling tidak selisih waktunya adalah 1 bulan setelah tanaman itu dorman batang. Nah, oleh karena itu masih ini dipetakan yang bawah ini ke bawah sana ke utara ini masih banyak ya. Kita hitung kalau tidak salah ya, estimasinya sekitar 20-an% lah, 20-an% tanaman itu masih ada yang hidup. Nah, oleh karena itu kita tunda untuk pemanenannya, kita nanti nunggu sampai tanaman-tanaman yang masih hidup itu dorman total semuanya. Nah, kemarin di hari Minggu ya, di hari Minggu itu ada kawan ya dari Bogor yang berkunjung ke daerah kami, yaitu Mas Joko. Barangkali nanti Mas Joko menonton video ini. Kemarin kita sudah mencoba membongkar umbi ya, umbi yang dibongkar pas kebetulan disaksikan oleh Mas Joko, yaitu umbi-umbi yang berasal dari katak super kawan ya. Katak super isi sekitar 100 biji dalam 1 kilonya itu dibongkar di lahan ini ya. Kita perlihatkan kawan. Nah, ini ini adalah contoh umbi yang berasal dari tanaman katak ya, yang berasal dari bibit katak dalam 1 musim. Ini kalau kita genggam semacam ini ya, kita genggam semacam ini estimasinya adalah sekitar bobot 2 kg kawan ya. Estimasinya adalah berat bobot 2 kg. Bagaimana kita membuktikan bahwa umbi ini adalah berasal dari katak ya? Adalah mudah kawan ya, mudah. Di areal punggung semacam ini ya, areal punggung umbi, kita menyebutnya ini adalah bagian punggungnya. Bagian punggung umbi itu kalau kita amati dengan seksama ya, kita amati dengan seksama, itu punggungnya itu lebih cenderung halus kawan ya. Punggung ini cenderung halus dan tidak ada bekas bekas tumbuhnya umbi ya, bekas tumbuhnya umbi lama itu tidak ada. Nah, ini kemudian yang kedua, umbi yang berasal dari dari tadi katak ya,
biasanya pada bagian cekungan semacam ini cekungannya tidak rata, artinya ada cekungan pertama, cekungan kedua, dan seterusnya. Ini pertama, kedua, dan ini adalah yang ketiga. Karena apa? Karena pertumbuhan dari batang itu di awal hanya sebesar ini, kemudian membesar lagi sampai tunas yang keempat contoh misalnya. Nah, ini adalah hasil tanaman porang kami yang ada di lahan terbuka yang berasal dari biji katak yang tanam kita secara intensif adalah kurang lebih estimasinya sekitar 2 kilogram kawan ya. Estimasinya kalau kita pegang, kita sorot ke kamera ya kurang lebih adalah 2 kilogram. Nah, kemudian jarak tanamnya ini kalau ini ada, ini di sini juga seharusnya ada kawan ya. Seharusnya di sini juga ada. Nah, kita kalau yang ini berarti kemarin belum kita bongkar ya. Kita belum bongkar. Artinya kita tanam jarak sekitar 25 sampai 30 ya. Ini untuk target umbi produksinya itu kisaran itu ya, 25 sampai 30. Nah, harapannya adalah satu bedeng ya. Satu bedeng itu adalah ini sampai sini, ini kisaran adalah 90 sampai 1 meter. Itu kita isi adalah 3 baris tanaman kawan. Satu baris adalah yang ada di tepian sini ya, satu baris yang ada di tengah sini, kemudian satu baris lagi ada yang tepian sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang mencoba tanam secara intensif, memaksimalkan lahan agar tentunya adalah lahan dalam 1 hektar itu tidak hanya diisi oleh tanaman sejumlah contoh misalnya adalah 40.000 tanaman, tapi kita harapannya adalah bisa tanam lebih dari jumlah itu ya, jumlahnya bisa lebih dari itu ya. Nah, ini adalah umbi yang kemarin belum kita bongkar kawan ya, yang ini belum kita bongkar kemarin ya. Memang pada hakikatnya tidak seluruhnya yang umbi yang kita panen itu kurang lebih nanti ukurannya adalah 2 kiloan semacam ini ya. Memang ada yang besar, tentunya ada yang lebih kecil. Barangkali nanti kita akan menemukan umbi yang ukurannya lebih besar dari 2 kilo juga, kemungkinannya bisa saja. Nah, ini umbi sudah nampak kawan ya. Umbi sudah mulai nampak yang ini. Ini jarak tanamnya kan kalau kita ukur hanya satu kilan ya, kalau bahasa Jawanya 1 kilan atau 1 jengkal. Nah, ini di kamera tentunya nampak ada sisa-sisa arang sekamnya kawan ya. Bagian dalam itu kita beri arang sekam, itu harapannya adalah kelembapan tanah ya, ketika musim kemarau atau pas hujannya itu sedikit, kelembapan tanah di dalam daerah umbi itu tetap terjaga sehingga pertumbuhan umbi akan lebih maksimal kawan. Nah, itulah mengapa dalam proses fermentasi ya, pada proses fermentasi atau bahkan kita biasanya menggunakan arang sekam itu kita mix, kita campur yaitu pada saat setelah difermentasi. Nah, ini kita coba bongkar yang ini tidak terlalu besar kawan, barangkali hanya 1 kilo ya. Kita coba bongkar yang ini, barangkali hanya sekitar 1 kilo kurang lebih ya, besarnya tidak terlalu gede kalau yang ini. Tetapi dengan kita tanam secara intensif dan rata-rata contoh misalnya ya, seluruh tanaman yang kita harapkan itu adalah muncul umbi adalah 1 kilo ya, tentunya itu adalah hal yang sudah bisa dikatakan kalau dipanen sudah hasil ya, sudah kembali modal dan juga tentu sudah ada hasil. Nah, kemudian barangkali kalau musim berikutnya mau tanam lagi ya, tentunya adalah dari katak yang kita hasilkan ya, berarti modal awal sudah kembali total. Kemudian kita tanam kembali itu adalah dari hasil laba yang kita dapatkan dalam 1 musim. Karena dalam segi bisnis kawan ya, dalam dunia bisnis itu bagaimana kita bisa mengembalikan modal dalam secepat mungkin, dan yang kita kelola bisnis itu adalah hasil dari laba yang kita dapatkan. Nah, tentunya beberapa pilihan petani ya, petani itu kan ya, ini kurang lebih 1 kilo kawan ya, kurang lebihnya 1 kilo kondisi umbinya semacam ini ya. Ya lumayan lah kalau kita contoh misalnya dapat 1 kilo ya, alhamdulillah bagus ya. Ini jarak dari umbi pertama
ke umbi kedua itu tidak terlalu jauh kawan, hanya sekitar berjarak 25 sampai 30 cm saja. Ya, kita urut kembali ya. Kita urut kembali. Nah, kemudian lanjutnya adalah ini baris ini umbi pertama, di sini umbi kedua, di sini adalah umbi ketiga. Nah, ini juga umbi ketiga, kurang lebih bobotnya kemarin didapatkan sekitar 1 kilo juga kawan ya. Dapatnya sekitar 1 kilo. Memang awalnya kita target untuk tanam umbi katak super itu harapannya ya kita dapat kurang lebih rata-rata 1 kilo. Nah, ini sudah dari 3 sampel yang berurutan semacam ini kita sudah, artinya sudah terpenuhi kawan ya, sudah terpenuhi alhamdulillah. Nah, kemudian dari jarak sini ya, ini yang sudah bongkar ke umbi yang sebelah sini, ini pun jaraknya kurang lebih ada sekitar 25 atau 30 cm kawan. Nah, ini hasil umbi yang didapatkan kemarin kita bongkar bersama Mas Joko dari Bogor, itu kurang lebih ya hasilnya sekitar 2 kilo semacam ini kawan ya. Kalau yang ini hasilnya sekitar 2 kilogram. Artinya bahwa ketika kita menanam umbi ya, menanam katak super ya, kita proyeksikan untuk semusim panen untuk mengembalikan paling tidak modal yang kita gelontorkan untuk budidaya porang. Nah, kemudian untuk lahan yang lainnya dalam skala yang tidak begitu luas kita juga tanami kembali, yaitu dengan menggunakan katak-katak mini yang harapannya proyeksinya adalah 2 musim panen kawan ya. Harapannya adalah 2 musim panen. Nah, akhirnya dengan pola tanaman yang semacam ini ya, nanti tiap tahunnya adalah kita panen. Ya, kita istirahat sejenak ada adzan asar kawan. Ya, kita lanjutkan kawan ya. Nah, ini kita berjalan ke bawah, kita coba bongkar nanti di mana, di petakan yang bawahnya lagi, kira-kira nanti hasil umbinya sebesar apa. Kalau yang lahan ini adalah yang kita tanam dari biji katak isi 350 ya. Ya, yang kita tanam dari biji katak isi 350. Nah, barangkali nanti juga ada yang penasaran kira-kira biji katak isi 350 itu hasil umbinya sebesar apa. Oke, nanti kita coba bongkar kawan. Ini adalah lahan yang kita targetkan untuk jual umbi bibit yang di lahan ini, yang kita tanam kurang lebih dari biji katak isi 350. Nah, ini sisa dari lubang yang sudah dorman, kita coba bongkar kawan satu ya, kira-kira nanti hasil umbinya sebesar apa, biar bisa untuk gambaran kawan-kawan. Kalau paling tidak kalau kita tanam dari katak syukuran apa ya, terus estimasi hasilnya seperti apa, itu nanti ada gambaran untuk proyek apakah mau 1 musim ataukah mau 2 musim. Waduh, ini umbinya rusak kawan ya, ke apa ini, kena ya, umbinya agak rusak juga ini, kena ada plastiknya ya. Nah, ini sudah nampak umbinya yang mana ya. Ini umbinya sudah mulai nampak. Kita coba bongkar dapatnya berapa. Nah, ini kalau tidak salah ini umbi dalam satu lubang yang dapat 2 umbi kawan. Artinya dalam satu kali kita tanam katak ya, dalam 1 kali tanam katak ini dapat 2 umbi. Artinya katak tersebut secara bersamaan tumbuh tunas kawan, di samping sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, akhirnya ketika dia tumbuh bersamaan ya, akhirnya membentuk umbi di dalam tanah pun jumlahnya 2 ya. Beda lagi dengan tunas yang tumbuh nyusul di belakangnya, itu namanya adalah tunas susulan ya. Bukan berarti kalau tanaman porang itu kok bisa tunas sampai 4 kali berarti umbi di dalam tanah juga jumlahnya 4, bukan. Itu adalah tunas susulan, umbinya hanya 1. Sedangkan yang ini adalah tanaman yang kita tanam dari biji katak
dan katak tersebut langsung tumbuh 2 tunas secara bersamaan ya, secara bersamaan, dan akhirnya jadilah umbi yang tumbuh di dalam tanah ya. Ini membuktikan bahwa nanti kita buktikan ketika kita tanam dari biji katak pun ya, kalau contoh misalnya nanti umbinya berhimpitan ya, asalkan lahannya itu gembur, unsur hara di dalam tanah itu terpenuhi, maka tentu adalah hasil umbinya adalah sama-sama besar kawan. Nah ini kita tunjukkan pas kebetulan ini kita random acak bongkar ya, ternyata kondisi umbi ya, ini adalah umbi pertama agak rusak kawan ya, agak rusak, ini umbinya agak busuk sedikit ya pada bagian ini, tidak apa-apa ya. Walaupun umbi rusak seperti ini tetap nanti bisa ditanam kembali kawan ya, selama daging umbi itu masih ada. Kemudian yang ini yang tumbuh di sampingnya kita bongkar lagi. Nah ini secara bersamaan dia tumbuh 2 tunas, maka akan menghasilkan 2 umbi. Nah 2 umbi ini adalah kurang lebih estimasinya 2 on ya. Kemudian yang ini estimasinya sekitar 2 on pula. Artinya ya, kalau kita tanam tadi dalam tayangan video tentunya nampak bahwa umbi ini sangat berdempetan semacam ini di dalam tanah. Tapi pada kenyataannya ini juga tumbuh membesar, yang ini juga tumbuh membesar ya. Artinya ketika kita tanam katak ya, yang kemarin kita sampaikan, yaitu dengan jarak contoh misalnya hanya 15 cm pun, kalau ya unsur hara tanah terpenuhi, kegemburan tanah terpenuhi, itu hasil umbinya ya tentunya adalah sesuai apa yang kita harapkan. Nah kalau kita tanam dari katak isi contoh misalnya berapa 500, itu harapannya kita hanya proyeksi ke depan atau estimasi hasil itu kita harapannya hanya sekitar 2 on kawan. Toh seandainya ya 1-2 on lah. Toh seandainya nanti hasilnya adalah lebih dari yang yang kita harapkan ya syukur alhamdulillah. Nah oleh karena itu bagaimana kita merencanakan tanam porang ya, tentunya dengan meminimalisir pembiayaan dan harapannya adalah hasil sesuai target yang kita impikan. Maka contoh misalnya cara tanam, cara olah lahan, dosis pupuk dasar yang kita berikan ke dalam lahan itu nanti akan mempengaruhi hasil dari umbi panen kita ya. Umbi panen kita itu akan sebesar apa nanti, itu akan menjadi menjadi gambaran lah, seolah-olah nanti kita panen tuh harapannya umbinya sebesar apa. Nah ini kita coba ya masuk ke lahan yang bawahnya ya, yang kita dulu tanam juga menggunakan katak super, itu kira-kira hasil umbinya sebesar apa kawan. Nah ini kita coba bongkar cari ya, ini ya, kita cari ini bekas lubangnya, ini tanaman sudah dorman kawan ya. Kita coba cari lubangnya, bekas lubangnya, kira-kira nanti hasil umbinya sebesar apa. Itu juga untuk menjadi gambaran bahwa ketika kita tanam menggunakan katak mini atau katak super itu tergantung dari harapan kita, dari target yang kita inginkan dari lahan kita, panennya itu nanti berupa umbi bibit ataukah nanti langsung menjadi umbi produksi yang siap jual ke pabrik dengan kisaran berat minimal adalah 8 on kawan. Ya kita coba bongkar, belum nampak umbinya, agak dalam ya. Oh ini sudah nampak ya, besar atau kecil ya. Kita coba bongkar. Nah ini agak dalam kawan ya. Kita bongkar lagi, kita bongkar. Karena ketika kita tanam katak mini ya tentu harapannya adalah kita panen 2 musim. Dan kemudian ketika kita tanam katak super ya harapannya adalah kita panen adalah 1 musim. Nah, ini
sudah nampak kawan ya, sudah nampak lingkar umbinya ya, lingkar umbinya dari sini ya. Ya ini sudah nampak lingkar umbinya, ini estimasi ya kurang lebih sekitar 1 kilo kawan ya, kurang lebih hasil umbinya ya sekitar 1 kilo. Kita coba bongkar. Ini tanamnya tanahnya sudah mulai agak kering, sudah agak keras ya, padahal pupuk yang sudah kita berikan ke lahan ini juga cukup banyak. Ini menandakan bahwa lahan ini sudah lama ya, kadar organik dari lahan ini sangat menipis kawan ya, sangat menipis. Padahal kemarin sudah kita berikan pupuk dasar yang cukup banyak pun lahan masih cukup keras ya, cukup keras. Nah untuk porang itu sendiri ya tentunya adalah butuh lahan yang sangat gembur kawan, sangat gembur, sehingga nanti perkembangan umbi di dalam tanah itu leluasa ya, perkembangan umbinya di dalam tanah itu leluasa, sehingga apa ya, kalau kita tanamnya di lahan yang gembur, otomatis pembesaran umbinya lebih maksimal, target yang kita harapkan akan mudah tercapai. Tetapi ketika tanam kita adalah di lahan apa adanya, sinar matahari kurang ya, sinar matahari kurang, kemudian pupuk dasarnya sedikit, maka tentunya adalah hasil yang diharapkan bisa saja jauh dari perkiraan. Oleh karena itu ketika kita memang ya ingin tanam porang, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan dari awal ya. Jangan sampai contoh misalnya kita dalam bahasa Jawanya itu eman-eman pemberian pupuk dasar, tapi malah hasilnya kurang memuaskan ya, masih agak susah. Kita coba bongkar yang sebelah sini. Ya kurang lebih ini umbinya. Nah kalau yang ini umbi yang dihasilkan, kalau prediksi saya kurang lebih 1 kilo lebih kawan ya, 1 kilo lebih ya, 1 kilo 2 on, 1 kilo 3 onan lah kurang lebih. Ini syukur-syukur malah masuk adalah 1 kilo setengah ya, harapannya adalah 1,5 kilo. Tapi kalau 1 kilonya lebih kawan, 1 kilonya lebih, ini adalah hasil umbi yang kita tanam dari katak super kawan, yang kita tanam dari katak super ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini estimasi adalah 1 kilo 3 on lah ya, 1 kilo 3 on. Nah apabila ini kita urut kembali, nanti kita sampaikan, jelaskan. Nah ini ada di sini, yang sebelah sini pun ini nampak ya, nampak mana lubangnya. Ini yang sebelah sini ini pun nampak lubangnya ya, ini juga nampak. Kita bongkar lagi satu lagi lah yang di lahan ini, atau kita cari yang nampak lubangnya mana ya. Ya, yang nampak lubangnya biar mudah ya kita pas, karena alat yang kita gunakan hanya ini ya. Tentunya harapannya adalah kita gali langsung dapat ya. Kalau yang ini masih tumbuh kawan ya, masih tumbuh, ini belum dorman total, masih tumbuh, batangnya sebesar itu ya, batangnya sebesar itu. Ya, atau barangkali cukuplah ya kita untuk testimoni bongkar umbinya, cukup saja. Berarti ada 5 ya, 5 umbi yang sudah kita bongkar. Yang 4 adalah dari katak super, kemudian yang 1 dari katak isi 350. Kemudian yang ini adalah lahan bawahnya lagi ya, lahan bawahnya
barangkali biar tidak penasaran ya kita bongkar satu lah ya, satu yang di lahan ini kira-kira hasil umbinya sebesar apa kawan. Kita coba bongkar biar tidak penasaran. Kita coba bongkar satu lagi. Kalau yang ini kayaknya agak kecil kawan ya, agak kecil, sudah dorman. Banyak sampah plastiknya. Ya, alhamdulillah ya, kurang lebih sekitar 1 kilo juga kawan ya, kurang lebih sekitar 1 kilo juga ini ya, besaran umbi yang kita hasilkan dari katak super ya, kurang lebih ini yang di lahan ini sekitar 1 kilo. Artinya ya, dari beberapa lahan yang kita sampel ya, sampel itu rata-rata adalah 1 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo 2 on ya, kemudian ada lagi yang 2 kilo. Nah itu gambaran bahwa kita tanam itu targetnya seperti apa yang kita harapkan. Kita ingin yang semusim panen, 2 musim panen, atau bahkan yang 3 musim panen. Nah di situ nanti contoh misalnya ya, kita punya lahan taruh sekitar 3000 meter persegi, maka yang 2000 meter persegi itu harapannya adalah yang semusim panen ya, harapannya adalah yang semusim panen. Nah oleh karena itu kalau semusim panen maka tentu harus bibitnya menggunakan katak-katak super minimal kawan ya, minimal kita menggunakan bibit katak-katak super. Nah ini masih ada beberapa katak yang tertinggal di lahan ya, yang belum terpunguti. Artinya kita paling tidak menggunakan katak-katak super ya. Nah katak-katak super itu dalam satu musim kalau kita genjot menggunakan pupuk dasar yang tercukupi, itu bisa menghasilkan kurang lebih adalah 1 kilogram kawan. Nah 1 kilogram itu kalau contoh misalnya ya, contoh misalnya harga katak itu sekilo 200.000 ya, contoh misalnya adalah sekilo 200.000. Nah kemudian otomatis kalau isi sekilo isi berapa 100, maka per biji estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit adalah Rp2.000 kawan. Nah kemudian kalau biaya lahan ya, biaya perawatan lain-lain selama satu musim itu kurang lebih estimasinya adalah sekitar Rp1.000 kawan ya, Rp1.000. Kalau ini adalah lahan 1 hektar ya, isi tanaman adalah sekitar 65.000 tanaman, berarti kalau Rp1.000 adalah 65 juta dalam satu musim. Nah untuk apa saja? Sewa lahan ya, kemudian untuk olah lahan, kemudian untuk pupuk dasar, kemudian untuk menanggulangi gulma ini, untuk mengangkati gulma-gulma ini, kemudian lagi ada untuk pemupukan susulan, kemudian lagi kita berikan pupuk pada masa generatif ya, dan lain-lain lah, kira lebih habisnya adalah sekitar Rp65 juta. Artinya bahwa sampai panen ya, berarti tadi yang 65 juta itu adalah sampai biaya panen. Nah artinya kalau ya modal bibit adalah Rp2.000 ya, modal bibit Rp2.000, kemudian ya, kemudian contoh misalnya biaya untuk perawatan lahan dan lain-lain itu adalah Rp1.000, maka total kita membutuhkan biaya adalah Rp3.000 per tanaman. Nah estimasi hasilnya bagaimana? Estimasi hasilnya adalah contoh satu tanaman kita rata-rata ya, ada yang 8 on, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, barangkali ada yang lebih, contoh misalnya adalah 2 kilo sendiri. Nah itu kita rata-rata adalah dapat 1 kilo saja. 1 kilo kalau harga sekarang adalah 7.500 ya di pabrik.
Nah, kalau kita asumsikan harga 7.000 ya, tentu tadi modal adalah 3.000 rupiah ya. Kalau ini rata-rata 1 kiloan saja dalam lahan 1 hektar yaitu 65.000 tanaman, berarti kita mendapatkan hasil kurang lebih adalah ya laba bersih kurang lebih adalah 4.000 kali ya sejumlah tanaman yang ada di lahan ini. Nah, di dalam lahan ini contoh misalnya ya. Contoh misalnya yang kita panen ya, yang kita panen dapatnya adalah contoh 60 ton kawan. 60 ton kali 7 yaitu 420 juta. Nah, estimasi hasilnya berapa? Kurang lebih 4.000 kali 60.000 tanaman. Ya berapa? Ya kurang lebih sekitar 250 juta rupiah dalam satu panen. Ya, itu belum kita hitung kataknya ya, belum kita hitung kataknya. Akan tapi ini catatan bagi kami semua, tidak semua tanaman ya porang yang ditanam itu hasilnya bisa mencapai 1 kilo untuk katak yang super. Semuanya tergantung dari satu, kegemburan lahan, kesuburan lahan, terus ketersediaan pupuk dasar ya, unsur hara di dalam tanah itu tersedia, kemudian kelembapan tanah itu terjaga, kemudian sinar matahari asupannya tercukupi, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Nah, akhirnya apa? Pertumbuhan porang itu lebih maksimal sehingga hasil dalam satu musim kata super dalam untuk menghasilkan umbi 1 kilo insya Allah bisa tercapai. Kalau kita tanamnya contoh misalnya di lahan yang tanggungannya semacam ini, jangan berharap kalian memberikan pupuk dasar satu tanaman itu contoh 2 kilo pun jangan berharap dapat 1 kilo dari katak super. Karena apa? Sinar mataharinya yang tidak tercukupi kawan. Kalau yang di daerah rindang semacam itu ya, sinar mataharinya tidak tercukupi. Karena apa? Yang namanya pupuk bisa kita beri, kita bisa beli, tetapi sinar matahari tidak dapat dibeli. Ini secara alamiah diberikan yang maha kuasa kepada semua tanaman yang ada di bumi untuk mereka berkembang biak. Nah, dalam perkembangannya ya tentu kita plan tadi lahan, contoh misalnya ada yang untuk tanam katak super, targetnya adalah untuk semusim panen. Kemudian lagi contoh misalnya ada lahan yang kita tanami dengan jarak dekat, contoh misalnya yang kemarin kita paparkan adalah dalam 1.000 meter persegi itu isi sekitar 40.000 tanaman. Jadi dalam 1 hektar kurang lebih diisi adalah 400.000 tanaman. Nah, ketika kita tanam jarak dekat, estimasi hasil adalah sekitar 1 on sampai 2 on. Maka dalam satu musim lahan itu kita bongkar, kemudian kita tanam dalam jarak ideal atau untuk pembesaran umbi. Nah, manajemen yang semacam ini tentu perlu kita pikirkan ya, kita jangan hanya tanam itu mengikuti yang sudah-sudah. Barangkali bagi kawan yang punya gagasan bagaimana kita mengefektifkan lahan dan kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, tak ada salahnya kita mencoba ya. Jangan meniru semuanya hal-hal yang sudah terdahulu, karena barangkali yang muncul di belakangan bisa saja adalah lebih baik daripada hal-hal yang metode tanam yang sudah. Nah, oleh karena ini ya, bagi kawan yang ingin mencoba tanam porang tadi, agak lama kita coba bongkar beberapa umbi, hasilnya adalah rata-rata antara 1 kilo, 1 kilo lebih, ada yang 2 kilo. Nah, tadi yang dari katak isi 350-an itu kalau ditimbang dua umbi tadi adalah sekitar 4 on. Artinya ya, kalau 2 on tadi kita nanti tanam kembali dalam satu musim, kita rata-rata lah, tidak usah muluk-muluk, dapat 1 kilo saja ya, 1 kilo saja. Berarti pemaparan yang kemarin ya berdasarkan kita tanam rapat dalam 1 hektar, tentu hasilnya akan lebih menguntungkan kawan, karena kita bisa hemat adalah sewa lahannya, kita hemat pupuk dasarnya, sewa olah lahannya, hemat kemudian cara biaya penanggulangan gulmanya dan lain-lain. Maka akan irit kurang lebih sekitar, kemarin kalau kita hitung di video yang lama adalah sekitar 235 juta dalam 1 tahun. Nah, itu adalah bagaimana kita menerima
kenyataan semacam ini, kita mau tiru yang mana, kita mau coba tanam yang cara bagaimana, silahkan. Semuanya karena apa? Semua manusia itu berbeda-beda, pola pikirnya juga beda-beda, tentu tujuan akhirnya juga beda-beda. Nah ini saya sebagai manusia biasa tentunya hanya bisa berargumen, bisa mencoba semacam ini. Harapannya adalah para petani porang bisa berbudidaya porang dengan biaya yang seminimal mungkin, tapi nanti dalam 2 musim hasilnya bisa luar biasa. Nah kalau sistem tadi digunakan tiap tahun, maka dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu adalah kita bisa panen kawan, umbi produksi. Demikian dulu ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat sore, selamat beristirahat, kembali pulang ke rumah. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video yang ada di dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.